Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini, Ibu kembali berjumpa dengan kalian semua yang ada di rumah. Semoga teman-teman semua yang di rumah selalu sehat, selalu semangat untuk setiap selalu belajar kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematik dan juga beberapa ilmu-ilmu pengembangan dari suatu matematika. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita mau belajar pada aljabar matriks. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita ngomong yang namanya matriks ya, pasti teman-teman sudah pada tahu ya kan? Matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol-simbol yang berbentuk persegi maupun persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks itu disebut anggota matriks atau elemen. Nah, perlu diketahui juga sekaligus teman-teman perlu ingat bahwasanya penemu matriks itu adalah Arthur Kelly. Nah, matriks ini teman-teman semuanya, kalau kita perlu tahu sebenarnya ya, banyak banget digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linier, yang nanti pastinya teman-teman akan dapatkan di mata kuliah, di Operation Research, teman-teman akan ngebahas lebih lanjut tentang yang namanya persamaan linier. Nah, persamaan linier itu pun juga akan menggunakan metode-metode khusus, antaranya salah satunya adalah simplex. Nah, dari perjalanan simplex itu juga menggunakan yang namanya aljabar matrik ini. Maka dari itu, teman-teman semuanya untuk belajar lebih dalam lagi, mari kita sama-sama hari ini membahas tentang yang namanya aljabar matrik. Nah, selain itu sebenarnya dari matrik itu sendiri bisa digunakan untuk transformasi linear, yaitu bentuk dari fungsi linear. Contohnya teman-teman bisa lihat rotasi dalam 3 dimensi. Nah, di situ juga bisa. Matriks juga disebut sebagai variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi dan diaplikasikan. Misalkan bisa dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, didekomposisikan, ditransformasi. Nah, seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya kalau kita pengen tahu juga, matriks sebenarnya juga banyak fungsinya. Salah satunya juga dapat memudahkan kita membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tentang yang namanya matematik itu nggak akan ada ruginya, karena kita banyak banget menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan dalam kita belajar. Nah, sekarang udah banyak banget teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belajar matematika berarti mengetahui dasar-dasar yang akan kita gunakan untuk beberapa kegiatan berikutnya. Nah, hubungannya dengan yang namanya matrik, nanti akan kita belajar tentang yang namanya operasi baris elementer. Ini itu sangat dibutuhkan banget teman-teman, khususnya ketika teman-teman nanti sudah membahas tentang yang namanya persamaan linier. Karena selain kita biasanya kalau mencari himpunan penyelesaian dengan X dan Y misalkan, selain menggunakan eliminasi substitusi, pada kesempatan hari ini Ibu akan sedikit meng-share kepada kalian semuanya bagaimana kita mengoperasikannya baris elementer ini sehingga kita bisa menemukan solusi yang akan kita cari. Nah, operasi baris elementer itu meliputi apa saja, teman-teman? Jadi nanti teman-teman bisa menukarkan baris, kemudian perkalian suatu baris dengan konstanta yang tak nol. Jadi kita nanti akan mengupayakan diagonalnya itu 1, selain itu adalah 0. Atau nggak hanya diagonal, kan kalau sudah dalam satu kalau itu sudah ada 1, angka satunya, maka selain itu adalah 0. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan mengoperasikan penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta yang tak 0. Sehingga nanti teman-teman akan melihat, akan mengoperasikan beberapa ke baris dan kolomnya, sehingga nanti itu bisa menyesuaikan untuk mendapatkan hasil solusinya seperti apa. Teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya matrik itu kalau ada hubungannya dengan yang namanya persamaan linear. Jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya misal nih, teman-teman disuruh nyari konstanta berapakah nilai dari X dan Y sehingga memenuhi persamaan dari 3X plus 4Y sama dengan 2 dan 2X min 3Y sama dengan 7. Teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa kan pakai substitusi eliminasi. Nah, ini kalau kelebihannya kalau menggunakan aljabar matriks adalah kalau misalkan kita menggunakan matriks ini lebih mudah juga. Terus kemudian berapapun variabel yang akan kita gunakan di sini kita bisa menggunakannya. Jadi matriknya kalau misalkan untuk 2 variabel seperti ini bisa menggunakan matrik 2 kali 2, matrik persegi. Kalau misalkan X dicari Y, cari Y, Z misalkan berarti 3 kali 3. Kalau 4 variabel yang cari berarti 4 kali 4.
5 kali 5, 6 kali 6. Apa keuntungan ketika kita menggunakan aljabar matrik untuk mencari suatu variabel atau nilai dari suatu himpunan penyelesaian? Maka teman-teman semuanya lebih mudah karena untuk banyaknya variabel yang akan ditanyakan atau yang akan dicari itu nilainya tak terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan substitusi eliminasi pakai dua variabel gampang cepat. 3 variabel lumayan agak lama. Terus kemudian 4 variabel susah ya kan? Nah, dengan adanya aljabar matrik ini, operasi baris elementer ini membuat kita menjadi lebih mudah menyelesaikan untuk beberapa kasus kalau variabel yang akan dicari itu lebih dari 3, lebih dari 4, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu akan sedikit bahas tentang ini, teman-teman semuanya. Coba, teman-teman, kalau kita punya persamaan, berapakah nilai X dan Y dari persamaan 3X plus 4Y sama dengan 2, dan yang kedua adalah 2X min 3Y sama dengan 7. Berapa nilai X-nya, berapa Y-nya yang memenuhi dua persamaan ini. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman coba perhatikan bahwasannya ketika kita lihat di sini, persamaan linier itu bisa dirubah menjadi sebuah matriks. Jadi kita substitusikan semua, kita masukkan ke dalam operasi baris elementer. Jadi 3 ini di baris 1 ini, baris 1 kolom 1, ini 4, ini 2, ini hasilnya sama dengan 2, ini hasilnya. Terus ini 2, ini min 3, ini 7. Nah, tujuan kita nanti itu adalah di dalam setiap satu baris, satu kolom, itu cuma mengandung angka satunya cuma 1. Jadi satu baris, satu kolom, angka satunya cuma 1 doang. Jadi selain itu, selain angka 1 adalah 0. Kita mau mencari hal seperti itu. Nah sekarang, teman-teman semuanya, 3 ini harus dirubah menjadi sebuah matrik identitas. Matrik identitas masih ingat? Ya, matrik identitas itu adalah matrik yang diagonalnya itu 1, selain itu adalah 0. Maka yang kita pandang di sini adalah 2 kali 2 ini, 3, 4, 2, negatif 3. Yang 27 itu adalah hasil yang akan mengikuti dari operasi baris elementer yang akan kita selesaikan di 2 kolom 2 baris yang di depannya ini. Nah, yang kita ketahui ini, nah 2 sama 7 ini itu adalah bagian dari suatu matriks yang nanti akan mengikuti hasil pengerjaan dari yang 2 sebelah kiri kita ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman semuanya, 3, 4, 2, min 3, 2, 7. Suatu matriks. Nah, kalau misalkan kita mau lebih jelasnya lagi, teman-teman coba dicek. Bahwasanya untuk menjadi sebuah matrik identitas, maka bilangan 3 yang ada di sini, 3 ini harus dirubah jadi angka berapa? Identitas 1, benar. Jadi 3 menjadi angka 1. Bagaimana cara merubah menjadi angka 1? Itu maka teman-teman semuanya bagi dengan bilangan itu sendiri, atau kalikan seperbilangan itu. Jadi kalau 3, berarti dibagi dengan 3 atau dikalikan dengan sepertiga. Kalau di baris pertama ini udah dibagi atau dikali dengan sepertiga, maka satu baris ini juga semuanya harus dibagi atau dikalikan dengan sepertiga. Nah, kita sepakati saja, kita kalikan dengan sepertiga. Jadi baris pertama dikali sepertiga. 3 kali sepertiga, 3/3. 4 kali sepertiga, 4/3. 2 kali sepertiga, 2/3. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. 3/3 berarti 1. 1, 4/3, 2/3, 2, negatif 3, dan 7. Nah, sampai sini. Yang angka 1 sudah kan? Nah, teman-teman saya tadi bilang bahwasanya matrik diagonal itu adalah, matrik identitas itu adalah ketika diagonalnya itu 1, kemudian yang lainnya 0. Maka di bawahnya angka 1 ini adalah angka 2, ya kan? Nah, teman-teman harus mengupayakan ini itu supaya jadi angka 0. Gimana caranya supaya jadi angka 0? Teman-teman kalikan dengan lawan atau dari yang di baris kedua ini, yang akan kita jadikan 0. Lawannya 2 adalah negatif 2, benar. Negatif 2. Negatif 2 berarti nanti itu pada baris kedua ini, ya, negatif 2 dikalikan dengan pada baris pertama, angka satunya ada di baris pertama, ya kan? Negatif 2 dikali baris pertama, ditambahkan dengan baris kedua. Supaya apa? Supaya yang di dalam baris kedua, angka 2 ini berubah jadi angka 0. Kan Ibu tadi bilang bahwasanya di bawahnya atau angka selain angka 1 itu semuanya harus angka 0. Karena kita nanti menujunya adalah ke sebuah aljabar matriks yaitu 1, 0, 1, 0 aja. Nah, jadi selain 1 yang di sini semuanya harus 0.
1 berarti di bawahnya 1 ini 2 harus jadi angka 0. Nah, bagaimana dengan cara mencari angka 0? Maka teman-teman semuanya kalikan dengan lawannya 2. Ini kan berarti. Kalau misalkan di sini 3, Bu, berarti kalikan dengan negatif 3. Ya. Kalau di sini negatif setengah, Bu, kalikan lawannya jadi setengah. Ya, jadi negatifnya. Jadi pada baris kedua ini teman-teman punya operasi, teman-teman, di mana negatif 2 kemudian dikalikan dengan baris pertama, ingat-ingat aturannya adalah negatif 2 dikali baris pertama ditambah dengan baris kedua. Nah, ini berarti negatif 2 kalikan baris pertamanya berapa untuk yang di sini, yang 0 ini? Kali 1, negatif 2 kali 1 ditambah 2. Berapa hasilnya? 0. Yang kedua, negatif 2 dikali baris pertamanya berapa? 4/3. Berarti min 8/3 ditambah dengan baris kedua, negatif 3. Hasilnya adalah negatif 17/3. Teman-teman lebih baik gunakan pecahan saja. Karena kalau teman-teman langsung membulatin, nanti hasilnya di belakang juga pembulatan. Jadi saran Ibu, teman-teman tetap menggunakan yang namanya pecahan saja. Yang kedua, min 2 kali baris pertamanya berapa? 2/3. Kalikan baris keduanya berapa? Ini ditambah kali negatif 2 kalikan 2/3 ditambah dengan baris keduanya 7. Maka hasilnya adalah benar sekali. 17/3. Nah, apakah udah selesai, Bu? Ini 1, 0. Berarti negatif 17/3 ini harus diubah jadi angka berapa? Benar, angka 1. Kalau merubah jadi angka 1, maka bagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, kalau di sini negatif 17/3, maka teman-teman harus bagi baris kedua itu dengan negatif 17/3. Negatif 17/3 berarti dibagi satu baris ini dibagi negatif 17/3. 0 dibagi negatif 17/3 hasilnya 0. Negatif 17/3 bagi negatif 17/3 hasilnya 1. 17/3 dibagi negatif 17/3 hasilnya adalah min 1. Maka yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya kan? Nah, supaya lebih mudah berarti 1. Ya kan? Oke. Bu, kalau misalkan dikalikan dengan negatif 3/17 sama aja, sama kan dibagi dengan negatif 17/3 sama aja. Kalau dibagi berarti kan perkalian tapi dibalik. Paham sampai sini? Ya, oke. Kalau sudah teman-teman semuanya sudah 1, 0, 1. Sekarang kita merubah 4/3 ini jadi angka berapa? Angka 0. Kalau merubah jadi angka 0 tadi gimana? Cara merubah untuk jadi angka 0, maka kalikan dengan lawannya, terus ditambahkan dengan angka satunya ada di baris keberapa? Oh, angka satunya ada di baris kedua. Maka di sini adalah negatif 4/3 dikalikan dengan satunya di mana ini? Di baris keberapa? Baris kedua. Ditambah dengan baris pertamanya berapa? 4/3. Berarti negatif 4/3 dikalikan 1 ditambah 4/3. Hasilnya di sini adalah 0. Nah, sekarang untuk kita untuk yang berikutnya di sini harus dibuat jadi angka berapa? Udah 1 kan? Udah 1. Sini. Berarti negatif 4/3 dikalikan, betul, dikalikan dengan negatif 1 ditambah 2/3. Berapa hasilnya? 2. Maka teman-teman coba dicek. Setiap satu baris, satu kolom sudah mengandung angka satunya cuma 1 doang. Selain angka 1, 0. Berarti kan ini sudah membentuk suatu matriks, ya kan? Matriks yang isinya cuma angka 0 dan 1 aja. Nah, kalau udah seperti ini, maka hasil dari ini 2 sama negatif 1 itu adalah penyelesaiannya. Jadi, berapakah nilai X-nya? Berapakah nilai Y-nya? X-nya adalah ini, 2. Y-nya adalah negatif 1. Nah, kalau udah ketemu, teman-teman bisa memberikan masuk kepada substitusi eliminasi. Coba bener nggak sih kalau kita masukin di sini X-nya 2, berarti 3 kali 2. Nah, 6 ditambah 4 kali min 1 berapa? 2, benar. Kita masukin juga deh di sini. 2 dikali dengan 2, 4. 4 dikurangi dengan 3 kali min 1, berarti kan ditambah. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya banyak banget kalau kita mau belajar lebih tentang yang namanya aljabar matrik, teman-teman bisa ngecek juga di beberapa video nanti Bu yang nanti akan kita bahas bersama di kelas. Oke teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.